Dan sekarang kita akan belajar tentang fungsi ganjil. Jadi ini ya, kita akan belajar tentang fungsi ganjil, di mana fungsi ganjil itu untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, f min x hasilnya harus min fx ya, hasilnya harus minus, itu yang fungsi ganjil. Terus kalau misalkan fungsi genap, dia cirinya bagaimana? Begini ya. Oke, ini bentuk umumnya. Kalau misalkan fungsi ganjil dia seperti ini, terus kalau misalkan fungsi genap dia hasilnya akan seperti ini nanti. Jadi, karena f min x sama dengan fx, maka fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Jadi sampai sini paham kan? Yang mana dibilang fungsi ganjil dan yang mana dibilang fungsi genap. Selanjutnya kita masuk di fungsi piecewise ya. Oke ya, jadi sekarang kalian akan bagi kelompok dulu. Oke ya, sebelum saya bagi kelompok, oke di sini kan ada nama kelompoknya. Jadi nama kelompoknya terserah kalian nama kelompoknya apa. Terus anggotanya ditulis ya masing-masing. Dan sebelum mengerjakan soal yang ada di LKPD itu, kalian harus baca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu ya. Terus kalau misalkan sebentar ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya. Jadi engkau? Jadi dicek itu Kak pakai rumus itu tadi. Ya, ini. Selektifkan apakah fungsi ganjil atau fungsi genap. Jadi caranya itu yang pertama ini kan harusnya kita ganti jadi min x dulu. F min x baru kita ini x-nya yang ada variabel x-nya kita ganti dengan min x. Terus kalau misalkan ini yang kedua. Ini yang kedua kan x tambah 1 kuadrat itu berarti x tambah 1 dikali x tambah 1 ya. Oke. Kalau sini. Terus kalau yang ini coba yang lain. Jadi kalau misalkan yang ini tuh kayak yang tadi yang pertama. Jadi kan ini fx berarti kalau untuk menyelesaikan ini berarti harus di f min x. Hah? Ya kayak. Yang ada variabel x-nya kita ganti dengan min x. Berarti ini itu yang ini Ndai. Nah, kalau ini x tambah 1 kuadrat berarti hasilnya nanti x tambah 1 dikali x tambah 1. Kalau nanti selesaikan sama bawah. Iya kan? Bikin saya min 1 Kak, min 1. Bikin saya juga. Harusnya garisnya kan berarti kan ini lebih kecil berarti ke bawah itu tapi begini ke bawah. Min 1. Ya. Min 1 Kak berarti sini. Ya. Begitu lepas 0 berarti. Ada min 1 berarti Kan ini substitusikan dulu kalau min 1. Terus kalau misalkan dia yang itu lebih caranya substitusi. Kan misalkan kan 0. 0 kurang min 1. Ya. Jadi tetap min 1 Kak. Tetap min 1. Terus min 1. Min 1 berarti 2. Min 1 dikurang 1 min 2 dong. Oh ya, min 2. Min 2. Terus kalau misalkan min 2 lagi, min 2 kurang 1. 2 berarti. Nah, kalau ini 2 kurang x berarti ini harus x harus mulai dari 0 juga. Kan kalau kan disuruh gambarkan lebih besar grafiknya. daripada 0. Iya, berarti 0 ke atas, 2 1 ke atas. Terima kasih ya. Oke. Ya baik. Jadi yang pertama itu x min 1 sama dengan jika x lebih kecil sama dengan 0. Ya, terus 2x 2 kurang x
jika X lebih kecil daripada 0. Ya, ada mau ditanyakan? Ya. Kenapa bisa grafiknya itu turun? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa bisa turun ini? Karena kita buat itu lebih kecil sama dengan 0. Jadi kita tulis 0 di sini. 0 kurang min 1 jadi min 1. Jadi itulah tadi pembelajaran kita untuk hari ini.